tipe 4 yang salah. Tipe 4 itu bentuk integral tangan x dx sama integral kotangan. Nah, ini udah belum? Udah belum? Kalau belum, kita sambil di-review sedikit ya. Untuk tipe yang keempat, berisi integral tangan sama kotangan, di mana ada beberapa kasus ya. Secara umum untuk tangan, ya, untuk integral tangan n pangkat x dx, jadi cara menyelesaikannya adalah dengan memfaktorkan tangan kuadrat. Jadi faktorkan tangan kuadrat x-nya ya. Tangan kuadrat x-nya kemudian nanti diganti dengan sekan kuadrat x min 1 gitu ya. Kalau yang integral tangan x dx, nanti faktorkan tangan kuadrat x, kemudian diganti dengan kosekan kuadrat min 1. Ya. Itu. Jadi cara menyelesaikannya. Contoh misalkan ada integral kotangan pangkat 4 misalkan ya, x dx. Nah, pangkat 4 kita faktorkan 2 begitu ya. Integral berarti kotangan kuadrat kali kotangan kuadrat x dx gitu ya. Nah gitu. Nah yang kotangan ini kita ganti dengan kosekan kuadrat x kurang 1 dx gitu. Nah ya terus dikalikan gerak kotangan kuadrat x kosekan kuadrat x kurangi kotangan kuadrat x dx. Nah gitu. Oke ini. Ini bagi dua boleh. Kotangan dipisah. Kosekan kuadrat x kurangi integral kotangan kuadrat x dx. Nah, jadi kita punya di sini. Nah, ini kita gunakan teknik substitusi. Nah, yang ini diuraikan lagi. Nah, yang ini karena kita tahu kalau kotangan turunannya adalah min kosekan kuadrat x dx deh. Jadi kalau min du berarti kosekan kuadrat x dx. Nah, jadi yang ini jadi min du gitu. Di integral u kuadrat min du gitu. Kurangi ya kotangan sama kosekan kuadrat min 1 dx lagi. Nah, yang ini jadi min sepertiga u pangkat 3. Ini min integral kosekan kuadrat x dx. Nah, dikurangi jadi plus ya, integral 1 dx gitu. Nah, ini kembalikan ke u awalnya. Min sepertiga u-nya kotangan ya tadi. Kotangan pangkat 3x. Kosekan kan jadi kotangan ya. Nah, kotangan min kosekan berarti ini kotangan plus kotangan x.
ini tambah X ya, plus C gitu. Nah, jadi cara menyelesaikannya itu ya dengan mengubah mengkonversi bentuk tangan kuadrat dengan kosekan kuadrat min 1 gitu. Untuk tangan juga sama. Contoh 2 misalkan kita punya integral tangan pangkat 5 misalnya. Nah, pangkat 5 berarti 2 dikeluarkan. Integral tangan pangkat 3 X kali tangan kuadrat X dx gitu ya. Nah, yang kuadratnya kita ubah tadi. Integral tangan pangkat 3X. Nah, yang ini kita ganti dengan secant kuadrat X min 1 dx gitu ya. Nah, kemudian dikalikan. Tangan pangkat 3X secant kuadrat X dikurangi tangan pangkat 3X dx. Nah, gitu. Hingga kita punya 2 tuh. Nah, ada selisih kan. 3X secant kuadrat X dx dikurangi integral tangan pangkat 3-nya pecah lagi. Berarti tangan X kali tangan kuadrat X dx. Nah, gitu. Nah, yang ini integral tangan ini substitusi nanti. Secant kuadrat X dx kurangi yang ini kita ganti tangan X kali secant kuadrat X min 1 lagi sama kayak tadi dx. Nah, kita uraikan lagi. Nah, yang ini kita pakai U-nya itu adalah tangan. Tangan X berarti DU itu secant kuadrat ya. Nah, berarti yang ini integral U pangkat 3 DU dikurangi yang ini kalikan tangan X secant kuadrat X ditambah integral tangan X dx. Nah, ini udah bisa langsung ya, 1/4 UU-nya tangan ya tadi. Tangan pangkat 4X. Yang ini U-nya tangan, sama ya. Tangan. Jadi ini, yang ini adalah setengah U-nya tangan pangkat 2. Yang ini tangan, nah tangannya sin per cos ya. Berarti U-nya cos, turunan cos min sin, jadi min ln cos U gitu ya. Cos X plus C. Yang ini udah diturunkan ya. Min cos X. Di integral tangan itu kan kemarin dari integral sin X per cos X gitu ya. Dx. Nah, U-nya cos. Berarti DU-nya adalah turunan cos min sin. Sin X dx. Sehingga min DU jadinya sin X dx. Hingga ini jadi integral 1/u min DU gitu. Jadi min ln U. U-nya kan cos. Jadi min ln cos ke sini nih. Nah, itu tipe keempat ya. Tipe keempat di mana tangan dan kotangan dibagi sendiri berpangkat ya. Caranya begitu. Nah, tipe yang kelima, tipe 4 tadi sudah. Tipe kelima itu ada tangan pangkat M dengan secant pangkat N gitu ya. Jadi tangan dengan secant 1, yang kedua kotangan pangkat M sama kosekant pangkat N. Nah, ini juga sama kurang lebih ya. Yang pertama, kalau N-nya genap. N-nya genap itu berarti yang secant atau kosekannya ya. Nah, yang secant makan genap. Kalau pangkat genap, maka secantnya diubah ke tangan. Nanti secant kuadratnya pisah satu suku ya, secant kuadrat. Contoh misalkan ada integral
min 3/2x secant pangkat 4x dx. Nah gitu ya. Nah berarti kan secant pangkat 4 genap ya. Nah caranya kita faktorkan pangkat 2. Jadi ini pangkat 2 sisanya, ini pangkat 2 yang dipisah. Nanti ini buat DU-nya ya. Nah ini buat DU nanti. Nah kemudian yang ini kita ubah jadi tangan. Nah jadi sama dengan integral tangan pangkat 3/2 X. Ini jadi tangan kuadrat iya 1 plus tangan kuadrat X gitu ya. Secant kuadrat X dx. Nah, ini kalikan di sini di integral tangan pangkat min 3/2x ditambah tangan pangkat setengah ya, x. Nah ini secant kuadrat x dx. Nah ini pakai substitusi. Jadi u-nya tangan, du-nya itu secant kuadrat x dx. Hingga ini jadi integral u pangkat min 3/2 ditambah u pangkat setengah kali du. Nah gitu ya. Jadi ini jadi min u pangkat min tambah 1 kan berarti setengah per min setengah tambah u 3/2 per 3/2 gitu ya plus c. Nah ini tinggal ganti u-nya kembalikan. U-nya kan tangan jadi min 2 per tangan pangkat setengah x gitu ya karena negatif ditambah 2/3 tangan pangkat 3/2x plus c. Nah kurang lebih begitu. Jadi kalau ada tangan sekannya pangkatnya genap, faktorkan sekan kuadratnya, kemudian genapan mulai 2 ya. 2, kemudian 4 dan seterusnya. Ya 2-nya, sisanya diubah ke dalam bentuk tangan. Kemudian kasus yang lainnya, kalau M-nya sekarang, M ganjil, berarti tangan sama kuat tangannya ya. Berarti ini tangan sama kuat tangannya. Nah, yang diperhatikan. Contoh misalkan integral tangan pangkat 3x secant pangkat min setengah x dx. Nah gitu ya. Nah caranya adalah sama ya. Nah, kita ingin mau mengubah menjadi metode substitusi karena tangan sama secant di sini arahkan ke secant tangan ya. Secant x tangan x. Nah, turunan dari apa secant tangan? Dari secant. Nah, turunan dari tangan dari secant tangan. Berarti ubah semua ke secant nanti. Oke. Yang ini kita ubah jadi berarti yang ini kita ubah jadi secant. Keluar tangannya 1, ini jadi tangan, saya tulis dulu ya, tangan kuadrat, ini secant pangkat 1, ini min 1, berarti secant pangkat min 3/2 ya. Nah, ditambah 1 yang setengah gitu ya. Nah, yang ini jadi 1 secant kuadrat x min 1. Nah, kali secant pangkat min 3/2. Nah, gitu. Sisanya kita pertahankan sebagai DU nanti. Secant tangan X dx. Nah ini dikalikan di sini. Berarti sama dengan integral secant pangkat 2 dengan ini pangkat setengah ya.
sekan pangkat setengah X dikurangi sekan pangkat min 3/2 gitu ya. Nah, X itu. Ini sekan X tangan X dx. Berarti U-nya sekan. Nah, turunan sekan tangan berarti integral U pangkat setengah dikurangi U pangkat min 3/2. Nah, ini yang DU. Nah, karena U-nya sekan, DU-nya sekan tangan. Nah, sehingga kita punya di sini adalah setengah berarti U 3/2 per 3/2 dikurangi U pangkat min setengah per min setengah gitu ya, plus C. Sehingga kita punya sini 2/3 U pangkat 3/2 ditambah 2 per U pangkat setengah plus C ya, plus C. Ini pindah halaman lagi. Tadi terakhir kita punya 2/3 U 3/2 sama 2 per akar U. U-nya itu tadi apa? Sekan ya. Jadi 2/3 sekan pangkat 3/2 X ditambah 2 per akar sekan X atau X sekan pangkat setengah plus C. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi ada 5 tipe menyelesaikan jenis trigonometrinya ya. Sudah kita bahas, sisanya silakan latihannya dicoba nanti diselesaikan sebagai latihan mandiri ya di luar pertemuan ini. Berikutnya kita akan berbicara integral berkaitan dengan substitusi yang merasionalkan. Substitusi yang merasionalkan. Substitusi yang merasionalkan itu maksudnya nanti diubah dalam bentuk rasional gitu. Yang pertama, kasus pertamanya adalah bahwa integrannya ini memuat bentuk akar AX plus B pangkat N. Solusinya Anda misalkan akar AX plus B dan ini sebagai U ya, sebagai variabel baru. Nanti kita ubah dalam bentuk variabel baru. Jadi selalu diubah jadi variabel baru yang ada akarnya. Contoh misalnya. Contoh punya integral 1/x min akar x dx. Nah, gitu ya. Nah, ini yang ada akarnya ini. Ini kan sama dengan ini ya. A-nya 1, B-nya 0, N-nya 1. Oke. Nah, ini kita misalkan jadi U. U-nya adalah akar X. Nah, atau X pangkat setengah gitu ya. Sehingga kalau ingin dapat X berarti X itu adalah U kuadrat ya. Dikuadratkan. U dikuadratkan jadi X. Sehingga kalau diturunkan antara X, dx sama dengan 2U du. Jadi X-nya kita ganti 2du, X-nya dengan U kuadrat, ya, X pangkat setengahnya dengan U. Hingga integral ini, kalau diubah dalam bentuk variabel U, berarti 1/U kuadrat, X-nya, akar X-nya dengan U, dx-nya dengan 2U du. 2U du. Bapak, maaf sebelumnya, tapi ada yang belum masuk Pak, 1. Inayatul. Nggak kedengaran notifnya. Nggak ada. Nggak ada notif lagi. Coba masuk lagi. Nggak ada notif. Mungkin salah ini. Baik Pak, sebentar. Nggak ada notif. Nah, ini jadi 2U U kuadrat min U du gitu ya. Nah, kita bagi U. Integral 2 per U min 1 du. Nah, ini kan sama aja dengan
Kalau Y, misalkan U min 1-nya jadi Y, DY sama dengan DU kan. Jadi ini sebenarnya jadi 2 per Y, DY. Nah, sehingga ini jadi integral, ini jadi 2 ln Y-nya U min 1 plus C. Gitu ya. U-nya kita ganti lagi. 2 ln U-nya kan akar X. Ya, akar X min 1 plus C. Nah, jadi kita mengganti variabel akarnya dengan variabel baru sehingga mendapatkan atau menghilangkan bentuk akarnya yang mudah kita selesaikan. Atau yang lain misalkan ada contoh yang kedua misalnya integral X akar X min 4 pangkat 3 misalnya. X. Nah, berarti ini yang mau kita variabel barukan. Nah, misalkan U-nya adalah akar X min 4 pangkat 3. Berarti supaya pangkat 3-nya hilang, berarti U pangkat 3 ya. Jadi X min 4 gitu ya. Sehingga X-nya itu adalah U pangkat 3 plus 4. Sehingga kalau diturunkan terhadap X, berarti DX 3U kuadrat DU gitu ya. Nah, sehingga ini jadi integral X-nya kita ganti dengan U pangkat 3 plus 4. Akarnya kita ganti dengan U. Kemudian dx-nya kita ganti dengan 3U kuadrat DU. Sehingga kita punya sini U pangkat 3 plus 4 kali 3U pangkat 3 DU. Jadinya kita punya integral 3U pangkat 6 ditambah 12U pangkat 3 plus C. Belum. Saya kan. DU. Nah, DU. Nah, gitu. Nah, ini pangkat biasa ini. 3 per 7, U pangkat 7, ditambah 12 bagi 4, 3 ya. U pangkat 4 plus C. Nah, baru. Tinggal substitusi U-nya diganti ya dengan akar 4, X min 4 pangkat 3. Ini masukkan sini. Nah, jadi tujuannya adalah menghilangkan bentuk akar tadi ya, dengan variabel baru tadi. Sehingga akarnya hilang. Nah, contoh-contoh yang lain juga sama. Itu ya, kalau ada bentuk akar tadi, pangkat kita hilangkan dengan misalkan variabel baru. Ada juga kasus yang lain yang integrannya berbentuk akar A kuadrat min X kuadrat. Ada yang berbentuk akar A kuadrat plus X kuadrat. Gitu. Ada juga yang berbentuk akar X kuadrat min A kuadrat. Jadi balik dari yang pertama. Nah, ini beda-beda ya cara pendekatannya. Untuk ada 3, berarti 1, 2, 3. Untuk kasus pertama, yaitu akar A kuadrat min X kuadrat, substitusi dengan X-nya kita ganti dengan A sin theta. Sin T. Nah, sin T. Untuk yang kasus kedua, kita ganti dengan A tangan T. Untuk yang ketiga, kita ganti X-nya dengan sekan. Sekan T. Contoh yang pertama misalnya tadi akar A kuadrat min X kuadrat. Berarti akar A kuadrat, X-nya kita ganti dengan dikurangi A sin T kuadrat. Gitu ya. Berarti sini akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T. Gitu. Ini akar A kuadrat 1 min sin kuadrat T. Gitu ya. Nah, yang sin kuadrat T-nya kita ganti dengan cos kuadrat T. Jadi ini A cos T. Nah, di akar A kuadrat min X kuadrat itu diubah menjadi ini. Dengan X-nya ini, sin T. Untuk yang kedua juga sama ya. Yang kedua, nanti akar
A kuadrat tambah X kuadratnya nanti sama dengan, kalau diturunkan sama kayak tadi turunannya, jadi A secant T. Gitu. Yang ketiga, akar X kuadrat min A kuadrat, ini akan menjadi plus minus A tangan T. Tangan T. Nah ini, contoh misalkan penggunaannya. Contoh misalnya saya punya integral akar A kuadrat min X kuadrat dx. Nah, tadi X-nya kita ganti dengan A sin T. Berarti ini sama dengan integral tadi apa? A cos T ya. Dx yang ininya. Dx-nya kita ambil dari sini. Dx sama dengan A turunan sin cos T dt. Jadi ini sini A cos T dt. Jadi ada dua cos ya. Jadi integral A kuadrat cos kuadrat T dt. Berarti A kuadrat integral cos kuadrat T dt. Nah kemarin yang cos pangkatnya genap gimana? Nah pangkatnya genap pakai apa? Sudut ganda ya. A kuadrat integral 1 plus cos 2T per 2 dt gitu ya. Hingga kita punya sini setengah A kuadrat 1 plus cos 2T dt. Sini geser setengah A kuadrat kali, nah ini integral 1 berarti T, ditambah integral cos 2T berarti integral cos sin ya. Sin 2T per 2 gitu ya. Plus C. Ya, masalahnya tadi variabelnya dalam X ya. Soalnya masalah dalam X. Maka hasilnya harus dalam X, jangan dalam T. Jadi ini belum selesai. Harus dikonversi kembali ke variabel awal. Dari sini A kuadrat per 2. Nah ini T itu apa? Karena di sini X sama dengan A sin T, berarti sin T itu sama dengan X per A. Nah berarti T itu adalah sin inverse dari X per A. Nah ini. T-nya kita dapat berarti sin inverse X per A. Kalau sin 2T, nah ingat sudut ganda. Sin A plus B apa tuh? Sin A plus B. Berarti kan apa? Sin A cos B tambah cos A sin B. Nah, kemarin tuh gitu ya. Nah, kalau ini T sama, berarti kan 2 sin T cos T. Nah, berarti sini sama dengan 2 sin T cos T per 2 tambah C. Gitu ya. Nah, sin T udah ada. Sin T itu tadi X per A. Tinggal cos. Kalau digambarkan, posisi sin T itu kan sisi sudutnya kan T. Sin T itu sisi sudut depan dibagi sudut sisi miring. Berarti ini X, ini A. Karena X per A kan sin T-nya. Ini SA, berarti ini sisi sampingnya adalah akar A kuadrat min X kuadrat, kata Pythagoras kan. Berarti cos T itu adalah sisi samping sisi miring. Berarti di sini sin T-nya kita ganti jadi, berarti ini saya hapus. Berarti ini jadi A kuadrat per 2 kali sin inverse X per A. Ini udah coret ya. Sin T-nya adalah tadi X per A ya. X per A kali cos itu berarti akar A kuadrat min X kuadrat dibagi A. Gitu. Nah, plus C. Nah, tinggal ini. Masuk ke sini berarti A kuadrat per 2 sin inverse X per A. Sini ke sini A kuadratnya habis ya. Jadi di tanggal X per 2 akar A kuadrat min X kuadrat
plus C. Nah, ini solusinya. Jadi ada dua kerjaan. Pertama mengubah ke dalam bentuk T. Setelah dapat solusinya dikembalikan ke variabel awal asal gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada ditanyakan? Contoh yang lainnya supaya ada pembanding. Ada pembanding integral dari 1 per akar 9 plus X kuadrat dx. Nah, berarti ini mirip sama ini ya. Ada bentuk akar A kuadrat sama X kuadrat. Berarti kita gunakan yang kedua tangan. Berarti X-nya itu adalah A-nya 3 di sini ya, karena A kuadrat. Ada 3 tangan T. Berarti di sini integral 1 per, tadi apa jadi sekan ya. A sekan T. Jadi sekan T dx-nya berarti di sini dx 3 sekan kuadrat T dt. Yang tadi ya saya lihatin lagi supaya Anda nyambung. Nah ini yang 2 ini jadi X-nya A tangan T. Nah, diubah jadi A sekan T ya. Jadi A sekan T dengan proses yang sama tadi ya, supaya nggak terlalu panjang. A kuadrat tambah X kuadrat jadi A sekan T. Nah sekarang kita punya di sini 9 tambah X kuadrat berarti 3 kuadrat tambah X kuadrat berarti A-nya 3 tangan T. Berarti di sini dx-nya saya ganti dengan 3 sekan kuadrat T dt. Berarti 3-nya coret, sekan di bawah coret, di atas hilang 1. Sehingga ini jadi integral sekan T dt. Nah, di PS dulu kemarin ada sekan T. Nah, cara menyelesaikannya tidak bisa langsung. Integral sekan T dt ini harus diubah bentuknya, ditambahkan. Jadi sekan T kali sekan T plus tangan T. Nah, dibagi sekan T tambah tangan T. Supaya muncul turunan sekan. Nah, berarti kan di sini integral kalikan ke sini berarti sekan kuadrat T ditambah sekan T tangan T dibagi sekan T ditambah tangan T dt. Udah ya. Nah, kalau saya misalkan U-nya adalah sekan T tambah tangan T, berarti turunannya adalah turunan sekan kan sekan tangan. Sekan T tangan T, turunan sekan. Ditambah turunan tangan sekan kuadrat dt. Nah, gitu ya. Tuh, tidak lain adalah ini suku yang di atas pembilang. Sama. Sehingga yang ini jadinya integral 1/U du. Atau kita jumlah U. Nah, U-nya apa tadi? U-nya adalah sekan T tambah tangan T. Gitu ya. Plus C. Plus C. Ini kurang lebih itu ya. Ini kita dapatkannya adalah ln sekan T tangan T. Integral dari 1 per akar 9 tambah X kuadrat. Jadi bagaimana mengganti X-nya dengan yang sesuai sehingga akarnya nanti bisa hilang gitu ya, dengan faktor kuadrat tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, berikutnya kasus yang berikutnya bagaimana kalau dalam akarnya bentuk kuadratik ya. Nah, jadi ada dalam akarnya bentuk kuadratik. Contoh misalkan integral 1 per akar
X kuadrat tambah 2X tambah 26 dx. Nah, ini bentuknya belum berbentuk seperti ini gitu, 1, 2, 3 karena masih dari bentuk yang lain. Nah, ini kita arahkan bentuknya dengan menggunakan kuadrat sempurna gitu. Dengan kuadrat sempurna. Caranya adalah dengan mengubah bentuknya tadi. Ya, jadi kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat tambah 2X plus 26 itu, kita ubah jadi kuadrat sempurna. Jadi X ditambah setengah B ya. 1 kuadrat. Ini kan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ini maunya 26. Ini baru 1, berarti plus 25. Sehingga ini jadi integral 1 per akar X plus 1 kuadrat tambah 25 dx gitu ya. Nah, kita baru mengubah bentuknya, bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini sudah mirip-mirip tadi ya. Kalau misalkan U-nya adalah X plus 1, kemudian DU berarti DX, sehingga integralnya jadi sekarang integral 1 per akar U kuadrat tambah 25 DU. Nah, DU. Nah, ini adalah mirip dengan yang tangan tadi. Nah, mirip yang tangan, di mana A-nya 5. Sehingga pemisahannya misalkan sekarang Y-nya adalah 5 tangan T tadi ya. Nah, 5 tangan T berarti DY sama dengan 5 sekan kuadrat T dt. Sehingga integral ini jadi integral seper tadi apa? Tangan sekan ya. Jadi yang ini kan tangan X-nya jadi sekan, asekan. Nah, asekan. Berarti di sini jadi 5 sekan T. Nah, DU-nya oh ini bukan YU ya, salah. DU-nya. Nah, kok jadi Y? Salah. Nah, ini DU. Ini U-nya, ini DU-nya. Nah, gitu ya. Jadi DU-nya diganti dengan 5 sekan kuadrat T dt. Sama kayak tadi ya. Ini coret, ini sekannya hilang 1, jadi integral sekan T dt. Jadi jawabannya tadi karena sama, berarti ini jadinya tadi apa? Ln sekan T plus tangan T tadi ya. Nah, plus C. Nah, T-nya kita ubah. Nah, tadi T-nya apa? T-nya adalah ini, U-nya 5 tangan T. Nah, saya tulis lagi di sini berarti apa namanya U-nya 5 tangan T. U-nya 5 tangan T. Nah, kemudian kita dapatkan tadi ln-nya, ya solusinya adalah ln sekan tangan T. Jadi sama dengan ln sekan T ditambah tangan T plus C gitu ya. Nah, kita mau ganti sekannya nih. Karena tangan itu adalah, tangan T itu adalah U per 5, berarti kalau digambar, T-nya, tangan itu kan sisi samping, sisi depan di samping. Berarti ini U, di sini 5 gitu ya. Berarti di sini akar U kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah gitu. Berarti kalau ingin sekan T itu berarti super cos kan. Nah cos sendiri apa? Ini 5 per ini berarti sama dengan akar U kuadrat tambah 5 dibagi 5 gitu ya.
Karena kalau cos itu 5 bagi ini berarti seperkos kebalikan. Kemudian tangan udah ya. Berarti ini sendiri jadinya ln sekannya kita ganti dengan akar U kuadrat plus 5 dibagi 5 ditambah tangan itu tadi apa? Tangan T U per 5 plus C. Nah, U-nya kita ganti dengan U yang awal tadi. Yang mana tadi? U-nya. Nah, sini. U-nya itu X plus 1 gitu ya. X plus 1 jadi akar X plus 1 kuadrat plus 5 dibagi 5 ditambah X plus 1 per 5 plus C. Nah, gitu. Tantangannya mengkonversi variabel kembali ke variabel awal gitu ya. Nah, jadi mengembalikan ke variabel awal. Nah, itu menjadi masalah. Sebentar ya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Nah, sebelum saya lanjutkan. Pak, maaf. Jadi langkah-langkah intinya apa ya Pak? Soalnya tadi nge-lag Pak. Nge-lag. Ini punya saya atau punya Anda nih? Yang nge-lag. Punya saya Pak. Jadi yang pertama, kan kasusnya, masalahnya adalah yang ini ya, ada akar yang bentuknya belum berbentuk umum seperti yang diinginkan yang tadi ini. Belum berbentuk akar A kuadrat min X kuadrat, A kuadrat plus X kuadrat, atau akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, bagaimana yang bentuknya belum seperti itu diubah dulu dengan teknik kuadrat sempurna tadi. Caranya dengan rumus kan, X ditambah setengah B kuadrat ditambah ini sisanya. Sehingga bentuknya sekarang menjadi kurang lebih mendekati bentuk X kuadrat tambah A kuadrat begitu ya. Di mana yang X yang dimaksud ini X plus 1, maka dijadikan ini variabel U gitu ya. Jadi bentuknya sekarang U kuadrat plus 25. Nah, bentuk ini kan tadi kalau bentuknya A kuadrat tambah X kuadrat harus menggunakan A tangen T gitu ya. Di mana A-nya di sini 5, apa namanya variabel U-nya variabelnya U, kemudian diubahnya di substitusinya dengan tangan tadi A tangan T. Nah, A-nya 5 berarti 5 tangan T. Karena U-nya 5 tangan T berarti DU-nya 5 sekan kuadrat T dt. Ini otomatis dari penurunan U terhadap T. Nah, sehingga ini ya, diubah lagi. Ini dikonversi tadi, disubstitusi dengan U yang baru tadi. U kuadrat 5 tangan T berarti U kuadratnya diganti dengan 5 tangan T ditambah kuadrat tambah 25. Diurai-urai kan tadi itu hasilnya kalau A kuadrat tambah X kuadrat dengan X A tangan T, maka hasil ujungnya A sekan T gitu ya. Nah, sekan T itu dari A-nya kena 5 berarti di sini jadinya yang bagian ini jadi sepersekan T, karena akar U kuadrat tambah 25 tadi jadi A sekan T, 5 sekan T. Nah, yang DU-nya dari bawah, yaitu 5 ini. Nah, ini kan habis, saling habis, dibagi habis 5 bagi 5, 1. Ini sekannya yang bawah 1, ini 1. Ini sekan. Tadi sekan, integral sekan itu ln sekan T tambah tangan T. Masalah berikutnya adalah variabelnya harus diubah ke semula. Pastinya kan sekan T tambah tangan T, di mana U-nya 5 tangan T tadi. Nah, berarti tangan T adalah U per 5. Tangan T itu berarti U per 5. Kalau digambarkan dalam segitiga siku-siku, tangan T itu posisinya ini ya. Tangan T, T sudut T-nya, T itu sudutnya, tangan itu kan sisi depan bagi sisi samping, berarti U per 5. Berarti tangan T-nya U per 5. Kemudian sisanya berarti kalau yang kita perlukan adalah tangan sama sekan. Berarti sekan atau seperkos, kita cari kosnya berarti. Kalau isi sini U,
kalau di depan sudut kalau sisi di depan sudut itu U, di samping 5 berarti sisi miringnya kuadrat jumlah dari ini kuadrat kan, U kuadrat tambah 5 kuadrat akarnya. Maka yang disebut cos itu kan sisi samping bagi sisi miring, berarti 5 bagi akar ini. Sedangkan sekant itu super cos, berarti akar U kuadrat tambah 5 per 5. Akibatnya berarti len sekant tambah tangan itu adalah len akar U kuadrat tambah 5 per 5 ditambah tangan itu U per 5. U sendiri tadi X plus 1, tinggal ganti U-nya. Ini kurang lebih itu ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ada juga misalkan yang pembilangnya ada juga variabel misalkan. Integral 2x contohnya ya, bagi akar, yang tadi ya, x kuadrat tambah 2x tambah 26 dx. Nah, kalau tadi kan 1 ya ini. Nah, sekarang ada 2x-nya. Apa yang bisa lakukan? Ini sama tadi ya. Kita bikin apa namanya? Kuadrat sempurnanya dulu. Atau sebelum kuadrat sempurna. Sebelum kuadrat sempurna, kita tahu kalau saya memisahkan x kuadrat tambah 2x plus 26, turunannya kan adalah 2x plus 2 gitu ya, dx. Sedangkan di sini 2x ya. Supaya bisa menggunakan substitusi, karena syarat substitusi itu ketika mengambil satu suku sebagai variabel baru, turunannya ada di situ ya. Jadi 2x plus 2-nya harus ada di sini. Karena di sini ada 2x, saya manipulasi aja bentuknya. Saya tambah aja dengan 2, saya kurang lagi dengan 2 gitu. Jadi kan 0 ya. Berarti ada dua suku situ tuh. Ada 2x plus 2 dibagi akar x kuadrat plus 2x plus 26. Ada yang 2 ya, yang tadi akibat itu. X kuadrat tambah 2x plus 26 dx. Ini sama-sama dx ya. Nah, karena yang ini di atasnya merupakan turunan yang bawah, berarti ini metode substitusi nih. Yang ini substitusi. Yang ini yang tadi. Nah, dengan menggunakan substitusi merasionalkan tadi ya. Nah, gitu. Caranya biasa. Ini U-nya tadi ini udah, berarti ini sama dengan integral seper akar U du. Ya. Dikurangi yang ini tadi hasilnya tadi apa kan? Ini kan 2 integral 1 per akar tadi tuh x min x plus 1 kuadrat plus 25 kan gitu tadi. Dx. Nah, yang ini tadi yang hasilnya di atas ini, yang len ini. Berarti ini yang ini kan jadinya U pangkat min setengah jadi plus setengah ya, per setengah dikurangi 2 len sekant T plus tangan T tadi. Nah, ini udah dicari tadi plus C. Berarti ini 2 U-nya kita kembalikan jadi X kuadrat plus 2X plus 26 pangkat setengah dikurangi 2 tadi len akar X plus 1 kuadrat plus 5 plus 25 plus 25 ya. Plus 5 plus 5 per 5 ditambah tadi X plus 1 per 5. Nah gitu, plus C. Jadi yang membedakan ini harus dimodifikasi dulu jadi dua suku yang berbeda ya. Yang satu dengan substitusi, yang satu dengan teknik merasionalkan tadi. Kalau beda sedikit atasnya aja, sudah beda lagi perlakuannya. Jadi akan banyak nanti manipulasi bentuk kasus gitu ya, yang memerlukan pendekatan yang sebenarnya relatif sama, tapi perlu modifikasi yang sedikit berbeda. Nah itu ya, bagaimana menggunakan metode apa tadi substitusi gitu ya, substitusi yang
merasionalkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, untuk soalnya silakan dicoba ya nanti. Berikutnya adalah integral yang melibatkan fungsi rasional. Ya. Fungsi rasional. Jadi integral yang melibatkan fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional itu adalah fungsi persamaan atau fungsi yang terdiri dari dua fungsi polinomial sebagai pembilang dan penyebut begitu ya. Nah, ada beberapa jenis ya. Contoh misalnya yang pertama fx misalkan 2 per x plus 1 kuadrat gitu ya, misalkan. Atau pangkat 3 ya. Nah, ini pembilangnya konstanta, penyebutnya adalah fungsi pangkat 3 gitu ya. Atau gx misalkan 2x plus 2 dibagi x kuadrat min 4x plus 8 misalnya. Nah, yang atasnya linier, bawahnya polinom derajat 2 gitu ya. Atau misalkan ada lagi yang lainnya hx misalkan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi x tambah 1 dibagi x pangkat 3 tambah 5x misalnya. Ya, tambah 5x. Nah, ini juga satu jenis fungsi rasional ya. Nah, yang pertama dan yang kedua ini kita sebut sebagai fungsi rasional murni. Nah, ya, ini fungsi rasional, saya sebut semu saja, atau di sini namanya proper, di sini non proper. Atau improper tepatnya, improper atau not proper sama aja. Nah, yang memudahkan nanti menyelesaikan integral adalah bentuk-bentuk yang sifatnya yang proper, yang bentuknya sudah bentuk paling sederhana, bentuk rasional di mana pembilang dan penyebut tidak bisa disederhanakan lagi, bisa dibagi lagi. Itu namanya fungsi rasional murni gitu. Kalau yang improper adalah fungsi rasional sebenarnya masih bisa disederhanakan gitu. Nah, ini biasanya perlu penyederhanaan lagi untuk bisa diintegralkan gitu. Nah, contoh misalkan kita mau yang pertama integral 2 per x plus 1 pangkat 3 dx gitu. Nah, ini dengan memisahkan sebagai variabel baru u x plus 1 berarti du sama dengan dx ya. Maka ini jadi integral 2 per u pangkat 3 du gitu. Nah, ini menjadi pangkat biasa ya, integral 2u pangkat min 3 du. Nah, sehingga kita punya di sini min 2 per 4 ya, per 2, sorry, u min 2 plus y. Berarti di sini min 1 per, u-nya kan x plus 1 kuadrat plus y. Nah, jadi yang proper lebih mudah diselesaikan secara integral. Nah, yang kedua tadi integral 2x plus 2 dibagi x kuadrat min 4x plus 8 dx. Nah,